tampak juga di layar. Sebentar kita spotlight dulu, Mbak. Izin. Ya mungkin sedikit pengenalan juga. Kak Olivia ini program officer di DAAD di Indonesia ya. Eh, Sudah cukup lama mungkin ya di DAAD di Indonesia. Sudah menyelesaikan studi sastra Jerman di Universitas Pajajaran dan mungkin juga nanti bisa menceritakan sedikit tentang ya DAAD dan juga mempresentasikan tentang DAAD. Bentar. Baik. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Olivia. Oke, terima kasih untuk Royan ya. Salam kenal ya secara Ya. virtual ya Royan ya. Juga untuk teman-teman PPI TV, PPI Jerman ya, yang asumsi saya ada di Jerman. Oke, eh, teriring salam dari pimpinan saya yakni Dr. Guido Sniders dan seluruh seluruh staf DAA di Indonesia. Saya Olivia Sopakua berterima kasih kepada PPI Jerman yang mengundang DAAD pada kesempatan kali ini untuk kami bisa menyajikan informasi bagi teman-teman semua yang ada di platform tentang studi di Jerman, khususnya tentang program yang ditawarkan oleh DAAD. Izinkan saya untuk membagikan layar uh, presentasi saya sebentar. Ya, apakah sudah terlihat secara penuh dalam mode Ya, slide presentasi? Sudah ya? sudah nampak ya. Ya, ya, sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Olivia Jane Sepakua. Saya sudah lama ya, mungkin hampir uh, sudah 15 tahun lebih gitu kerja di DAA di Indonesia gitu. Dan senang banget tiap ada kesempatan untuk membagikan info perihal program beasiswa kami. Dan saya secara pribadi dan juga seluruh rekan dari DAA di Indonesia berharap bahwa rekan-rekan semua yang ada di sini, khususnya yang sekarang masih berada di Indonesia, bisa meneruskan nih, mengikuti jejak kakak-kakaknya nih dari PPI Jerman nih untuk bisa kuliah dan melanjutkan pendidikan di Jerman, ya. Ya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan di AAD tempat saya bekerja. Di AAD ya, tapi kalau di telepon, kalau kami menerima telepon suka ada yang bilang Daat atau Det gitu ya. Kalau ada Det pasti ada Mam gitu ya, MOOM gitu. Ya, enggak, nama institusi kami DAAD yang dalam bahasa Jermannya singkatannya adalah Deutscher Akademischer Austauschdienst atau terjemahan ke dalam bahasa Indonesia artinya Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Kami merupakan organisasi mandiri yang bersifat non-profit yang berasal dari Jerman, yang mendorong pertukaran mahasiswa dan juga pertukaran peneliti dari Jerman ke seluruh dunia. Begitu juga sebaliknya, dalam hal ini ke Indonesia, begitu ya. Nah, seperti yang teman-teman di sini lihat pada layar ya, ada tampilan gedung nih. Ini merupakan tampilan dari kantor pusat kami yang berada di Bonn. Nah, DAAD ini merupakan organisasi non-profit dan juga mandiri, tetapi kami menerima dana dari beberapa kementerian di Jerman. Yang paling banyak memang dari Kementerian Pendidikan dan Riset, kemudian diikuti Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, kemudian juga dana yang kami terima juga berasal dari Uni Eropa dan dari kementerian yang lainnya begitu. Nah, dana-dana ini bisa teman-teman kami alokasikan dalam program yang bisa teman-teman mungkin manfaatkan di kemudian harinya ya dalam skema beasiswa.
dua tahun lalu ya ada sekitar lebih dari 800 orang Indonesia yang melakukan penelitian dan juga melakukan kunjungan singkat dan juga meraih jenjang gelar baik S2 ataupun S3 di Jerman lewat pendanaan dari DAAD. Dan kami berharap nantinya teman-teman di sini juga mengikuti jejak mereka dan otomatis dong menambah angka mahasiswa Indonesia atau lulusan Indonesia yang lulus dari perguruan tinggi di Jerman, begitu ya. Nah, kalau dilihat dari layar sebelumnya nih, ada 19 kantor regional dari DAAD. Di Jakarta sendiri itu ada kantor perwakilan luar negeri, tepatnya kantor regional Indonesia, regional Jakarta. Nah, kantor regional DAAD Indonesia sendiri ini bertanggung jawab untuk yang pasti negara Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, dan juga Timor Leste. Kalau kita seperti tadi paparan singkat saya sebelumnya, istilah dari DAAD atau kepanjangan dari DAAD adalah Dinas Pertukaran Akademis Jerman atau ada erat kaitannya dengan akademis atau pendidikan tinggi. Ya, memang benar bahwa bidang kerja kami yang di bidang pendidikan tinggi. Sedikit saya ulik tentang sistem pendidikan tinggi di Jerman. Jadi sejak adanya internasionalisasi di kawasan Eropa, ya jenjang pendidikan tinggi Jerman yang tadinya 2 tahap, jadi selepas SMA atau abitur, lulusan SMA bisa melanjutkan untuk jenjang diplom atau magister, lalu bisa melanjutkan kembali ke promotion. Nah, setelah adanya internasionalisasi, yang tadinya 2 tahap beralih kepada 3 tahap. Ya, selepas SMA atau abitur, lulusannya bisa melanjutkan ke program strata 1 atau bachelor yang dapat ditempuh 3-4 tahun, di mana dalam 3-4 tahun ini 180 sampai 240 ECTS bisa didapatkan. Nah, banyaknya ECTS sangat bergantung pada durasi program studi bachelor itu ya yang ditawarkan oleh perguruan tingginya. Sesudah lulus dari bachelor, bisa melanjutkan ke jenjang master yang berdurasi 1-2 tahun. Di sini mahasiswa bisa mendapatkan kredit atau poin dari mulai 60 poin, 60 ECTS sampai 120 ECTS. Selepas lulus master bisa melanjutkan ke PhD. Bachelor, master, dan PhD ini merupakan gelar internasional yang berlaku di kawasan Eropa. Nah, selain itu di Jerman pun sendiri gelar tradisional Jerman masih tetap berlaku. Khususnya kalau teman-teman ingin kuliah kedokteran, baik kedokteran gigi, kedokteran umum ya, kemudian juga kedokteran hewan, farmasi, kemudian keguruan, atau mungkin ingin mengambil perkuliahan untuk program studi kimia pangan. Nah, gelar atau jenjang diplom ini tetap masih sedikit banyaknya ditawarkan. Stat eksamen maksud saya ya untuk program studi di bidang kedokteran dan juga farmasi begitu dan juga keguruan, stat eksamen tetap ditawarkan. Jadi kalau di Jerman tidak ada tuh namanya Bachelor of Medicine gitu ya atau di sininya sarjana kedokteran enggak ada. Jadi kalau untuk kedokteran sendiri gelar akhirnya itu pasti stat eksamen, di mana dari sistem kurikulumnya sendiri dari mulai preklinis, kemudian klinis, nanti di akhir dari masa pembelajaran itu ada stat eksamen Drittest atau Drittest stat eksamen ya, atau ujian negara kedua atau ketiga begitu ya. Nah, jenjang tadi bisa teman-teman tempuh kalau memang teman-teman ini berkuliah di salah satu dari 3 jenis institusi pendidikan tinggi di Jerman. Kalau kita lihat ada universitas, universitas terapan, kemudian sekolah tinggi seni dan film seperti itu ya. Kalau mau sebenarnya sih dari kategori ini
kalau kita mau bedakan ada dua kategori besar, universitas dan juga universitas terapan. Hanya kalau untuk sekolah tinggi seni dan musik dan film atau perguruan tinggi seni musik dan film itu bisa termasuk ke dalam universitas terapan atau universitas secara umum begitu ya. Kenapa kita breakdown lagi kepada kategori yang ketiga? Karena pembedanya adalah dalam mereka menerima mahasiswa, kemudian itu tadi mereka bisa masuk ke dalam universitas ataupun universitas yang terterapan. Bedanya apa sih universitas dan universitas terapan? Jelas kalau di universitas itu kalau rekan-rekan ingin nantinya setelah studi ingin menjadi dosen peneliti ya itu atau kuliah kedokteran gitu menjadi dokter nantinya menjadi juga apoteker, menjadi hakim atau lawyer harus kuliahnya di universitas karena jurusan yang tadi itu tidak ditawarkan di universitas terapan. Nah, Universitas Terapan sendiri dari nama tipe institusi pendidikannya, kita pasti sudah bisa nih mereka-reka bahwa jurusan yang ditawarkan pun juga bersifat aplikatif. Dan jelas bahwa juga mereka fokusnya lebih kepada praktek begitu ya. Dan kebanyakan dari Universitas Terapan memiliki kerjasama yang kuat dengan dunia industri. Nah, kalau nanti teman-teman ingin kuliah di Jerman, teman-teman tidak perlu merasa sendiri nih gitu. Karena ada banyak mahasiswa Indonesia yang sekarang berkuliah di Jerman. Sekitar memang angkanya di bawah 5.600 ya, makanya negara Indonesia tidak tercantum nih dalam 20 negara penyumbang mahasiswa asing terbanyak di Jerman ya. Tadinya kita berada di urutan 18 atau 19, tapi sekarang sudah disusul oleh negara-negara yang lainnya. Jadi teman-teman nggak sendiri, ada mahasiswa Indonesia juga di Jerman, ya bukti nyatanya ada PPI ya. Nanti bisa tanya nih kepada Kak Royan, PPI ada di mana aja sih, di kota mana aja sih gitu. Apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya kalau kita gabung ke PPI ya gitu ya. Jadi kita juga senang banget nih perlu merasa senang karena juga PPI pun juga hadir di Jerman begitu. Nah, adapun 5 alasan yang sangat mendasar kenapa mahasiswa asing memutuskan perkuliahan di Jerman. Pertama adalah mutu pendidikan yang sangat baik, jadi merata. Jadi kalau di Jerman itu tidak ada sistem ranking. Mutu pendidikan di setiap universitas itu sama baiknya. Jadi tidak ada nih namanya kalau kita dengar, saya ingin kuliah teknik elektro mana sih yang paling bagus, di uni mana sih yang paling bagus gitu. Nggak ada yang seperti itu. Yang ada adalah jurusan teknik elektro di universitas mana yang sesuai dengan proyeksi karir saya ke depannya. Ya, jadi ini bersifatnya sangat subjektif ya. Jadi teman-teman harus mengenali diri teman-teman sendiri. Nanti setelah studi ingin bekerja di mana, di bidang apa, di negara mana harus tahu. Nah, ketika nanti memutuskan untuk mengambil program studi di perguruan tinggi A atau perguruan tinggi B begitu ya, teman-teman ini punya alasan kuat gitu. Karena bisa jadi teman-teman nama program studi bisa sama, tetapi fokus areanya, area fokus dari pendidikannya itu bisa berbeda gitu ya. Yang kedua, international programs, ya sekarang banyak banget program studi yang ditawarkan dalam bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi tidak perlu takut. Tapi tetap dari DAD mendorong teman-teman untuk mempelajari bahasa Jerman, sedikitnya bahasa Jerman. Pertama, yang pasti memudahkan nanti kehidupan dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian juga yang paling penting sekali dan sangat mendasar, ketika teman-teman sampai di Jerman, teman-teman kan juga harus mengurus birokrasi ya, daftar gitu ya di kantor registrasi kependudukan di kota setempat, kemudian memperpanjang izin tinggal dari yang tadinya entry visa ke izin tinggal untuk studi gitu ya, untuk student visa begitu ya. Nah, ini
ini ada terminologi-terminologi yang hanya ada dalam bahasa Jerman dan tidak ada dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Jadi penting banget ini belajar bahasa Jerman. Yang ketiga, ini studi yang berorientasi kepada praktek. Jelas, karena jumlah dari institusi pendidikan tinggi di Jerman ya itu memang sifatnya adalah universitas terapan. Jadi erat kaitannya dengan praktek atau erat kaitannya dengan dunia industri. Yang keempat adalah affordability ya atau mungkin keterjangkauan dalam kalau kita lihat dalam segi finansial. Ini perlu digarisbawahi ya, terjangkau dari segi finansial tidak mempengaruhi mutu. Mutu tetap yang terbaik, tetapi memang terjangkau. Ini karena memang ya ini memang didasari oleh memang kenapa tidak bayar gitu ya. Ini memang merupakan alokasi dari pajaknya orang Jerman itu sendiri. Jadi salah satu mungkin manfaat dari mungkin alokasi dari pajak gitu ya adalah tidak bayarnya uang perkuliahan begitu ya. Kemudian alasan yang terakhir adalah Jerman itu negara yang sangat aman dan juga menyenangkan. Jadi jangan takut untuk memutuskan nanti kuliah di Jerman. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang penting tentang program beasiswa di AAD yang bisa teman-teman nanti mungkin ambil manfaatnya ya. Untuk program beasiswa DAAD melalui DAAD Indonesia, silahkan nanti teman-teman masuk ke website dari DAAD, yakni www.daad.id. Di sini teman-teman langsung klik di Find Funding, ya. Nah, ketika teman-teman klik Find Funding, nanti ada daftar di program beasiswa di DAAD yang ditawarkan untuk orang Indonesia, ya. Nah, dalam website ini, kalau teman-teman ingin mengetahui apa sih kegiatan dari DAAD Regional Jakarta, ya, silahkan juga teman-teman bisa klik di DAAD Regional Jakarta Office. Atau kalau misalnya teman-teman sudah mengunjungi laman fan funding atau laman program beasiswa DAAD untuk orang Indonesia dan masih ada pertanyaan, teman-teman bisa buat janji untuk konsultasi online atau konsultasi tatap muka di kantor kami. Beginilah tampilan dari laman beasiswa jadi www.dad.id. Kemudian kalau teman-teman klik Find Funding, beginilah tampilannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, teman-teman bisa seleksi bahwa teman-teman berasal dari Indonesia, ya ketik aja Indonesia. Kemudian kalau memang maunya program beasiswa di AAD, itu ada kotak yang di AAD Funding Programs Only, bisa di checklist gitu ya, dipilih. Tetapi kalau tidak dipilih berarti tampilannya adalah program beasiswa ke Jerman yang ditawarkan oleh DAAD dan juga oleh institusi pemberi beasiswa yang lain. Yuk kita lihat apa sih yang bisa teman-teman dapatkan dari program beasiswa kami ya. Pertama adalah pendanaan dari DAAD untuk mahasiswa S1 dan juga mahasiswa S2. Jadi di sini DAAD setiap tahunnya DAAD menawarkan beasiswa S2, S3, postdoc. Tidak ada beasiswa S1 untuk meraih gelar. Yang ada adalah pendanaan untuk mahasiswa S1 dan juga mahasiswa S2 gitu ya. Jadi bukan untuk raih gelar di Jerman. Ya, pertama ini adalah study visit for groups of foreign students. Dilihat dari namanya saja berarti kita tahu nih bahwa program pendanaan dari DAAD ini ditujukan untuk satu kelompok grup gitu ya, yang terdiri dari beberapa mahasiswa asing. Dan memang benar bahwa untuk kunjungan singkat ke Jerman ini kita tawarkan kepada sekelompok mahasiswa yang terdiri dari minimal 10 orang sampai maksimal 15 orang. Dan kelompok mahasiswa ini harus didampingi oleh dosen pembimbing.
yang bisa memohon untuk pendanaan dari dosen pembimbingnya itu sendiri. Jadi pendamping kelompoknya gitu ya. Nah, tujuan dari kunjungan singkat ini adalah mengunjungi minimal 2 perguruan tinggi di Jerman. Selama durasi kunjungannya dari mulai 7 hari sampai 12 hari. Tema kunjungan itu kita tidak batasi. Jadi kalau teman-teman ini contohnya dari eh, jurusan sosial begitu ya, ingin nih ke Jerman untuk membandingkan misalnya aksesibilitas untuk eh, kaum apa ya, mungkin difabel begitu ya di tempat umum begitu. Teman-teman ingin melihat atau studi banding atau mempelajari sih bagaimana mereka melakukan kebijakan gitu. Nah, ini bisa dijadikan tema usungan atau dari tema-tema yang lainnya ya. Jadi bisa beragam tema dari bidang IPA ataupun IPS gitu. Kita tidak batasi begitu. Nah, yang wajib teman-teman persiapkan adalah pastinya adalah menentukan dulu nih tema yang mau diusung apa. Kemudian mengontak dari perguruan tinggi yang mau teman-teman kunjungi nantinya. Ya, di situ. Sampai teman-teman dapat surat undangan dari mereka, baru setelah itu bisa mengajukan eh, aplikasi untuk skema pendanaan ini. Tentunya ada banyak berkas ya, contohnya form aplikasi dari DAAD, kemudian juga rencana pendanaan ya, karena memang mungkin pendanaan yang ditawarkan oleh DAAD bukan full ya, hanya 80 sampai 90% saja gitu ya. Kemudian juga di sini juga ada dokumen yang lainnya adalah daftar peserta ya, kemudian deskripsi kunjungan dari teman-teman, kemudian itinerary gitu ya, jadwalnya gitu, dan juga bukti sudah mengontak perguruan tinggi atau dalam bentuk surat undangan. Ini bisa diupload ke DAAD portal. Program ini kita tawarkan itu setahun itu 3 kali dengan deadline yang pertama di 1 Februari, 1 Februari yang mana kok 1 Februari ini rencana kunjungan bisa terrealisasikan mulai dari Juni. Juni sampai di Februari 2025 nanti. Ya, nah ini untuk yang batch pertama 1 Februari ini sudah terlewatkan. Kemudian ada yang kedua nih 1 Mei gitu. 1 Mei untuk nanti rencana kunjungannya itu mulai di bulan September. September sampai Februari 2025. Kemudian yang ketiga yang belum terlewatkan ya, ini deadline yang terakhir adalah 1 November, di mana 1 November bisa di rencana kunjungan bisa dilakukan itu mulai dari Maret tahun depannya. Begitu. Untuk lebih jelas nanti bisa menghubungi rekan saya yakni Ibu Mujirahayu. Ya, sebelum saya ke slide selanjutnya, jadi teman-teman saya memang bertanggung jawab untuk event dan marketing ya. Jadi kalau pada program beasiswa yang kami tawarkan itu ada koordinatornya masing-masing koordinator. Seperti tadi Ibu Mujirahayu, kemudian nanti ada rekan saya Ibu Labutsa, kemudian ada Bapak Dwi seperti itu ya. Oke, kita masuk yang selanjutnya ini uh, program beasiswa DAAD untuk meraih gelar S2 di Jerman ya. Dalam konteks program beasiswa ini jadi study scholarship for foreign graduates in the field of arts ya untuk bidang arsitektur, musik, visual dan juga uh, performing arts, kita ada 2 skema. Jadi ada yang untuk meraih gelar, ada yang hanya pendalaman saja gitu ya. Nah, yang kalau untuk meraih gelar, untuk ingin meraih gelar S2 di Jerman, ya itu memang persyaratan yang utama adalah teman-teman itu harus sudah memiliki LOE gitu. Atau LOE itu bisa nantinya disusulkan asal sebelum batas waktu dari uh, studi teman-teman dimulai begitu ya. Nah, itu tadi yang untuk meraih gelar. Kalau untuk pendalaman berarti teman-teman harus sudah memiliki surat penerimaan dari profesor yang mau mensupervisi kerja teman-teman nantinya di Jerman.
Untuk program beasiswa ini merupakan program beasiswa yang full ya. Jadi di sini termasuk juga dari mulai tiket keberangkatan pada international tiket awal dan yang akhir, kemudian biaya hidup sebesar 934 euro, asuransi kesehatan, dan juga ada uang les bahasa Jerman bila diperlukan gitu. Dan untuk beasiswa meraih gelar ini tidak ada usia bagi pelamar. Yang ada adalah usia ijazah ya. Usia ijazah tidak lebih dari 6 tahun. Artinya kalau mau nanti melakukan pendalaman S2 melakukan pendalaman atau mengambil S2 di Jerman, jarak antara kelulusan S1 dan pada saat aplikasi tidak lebih dari 6 tahun. Kalau mendaftarnya tahun ini, berarti kelulusan S1-nya itu paling jauh tahun 2018 begitu ya. Nah, untuk beasiswa arsitektur ini tahun yang lalu ini di tanggal 25 ya. Tahun ini masih belum ditentukan ya teman-teman deadline-nya ya. Ini masih tahun yang lalu. Tapi kira-kira di September lah, bisa 25, 29 September atau 30 September. Jadi di bulan September. Sama juga untuk musik juga di bulan September. Kalau untuk fine art biasanya November akhir ya. Kalau performing arts biasanya awal November, entah itu 1 November ataupun 5 November begitu ya. Nah, durasi dari funding kita ini dari mulai 10 bulan sampai 24 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena tipenya adalah satu pendalaman, yang kedua kan untuk meraih gelar gitu. Kalau meraih gelar maksimal kalau master di Jerman kan 2 tahun. Begitu ya. Nah, setelah dari intinya adalah pada saat pengaplikasian pendaftar beasiswa tahun ini adalah untuk mulai tahun akademis di tahun depan. Jadi kalau let's say kalau untuk arsitektur nih gitu ya, deadline-nya di 25 September. Kemudian nanti itu ada seleksi berkasnya di bulan Januari. Tetapi nah 25 September ini teman-teman harus upload semua berkasnya dalam portal DAAD. Ada seleksi berkas dulu. Kalau lolos seleksi berkas, nanti dari DAAD Pusat di Bonn akan mengirimkan link kepada teman-teman untuk upload hasil karya teman-teman ya. Itu ada link tertentu. Baru setelah itu nanti dari tim DAAD Pusat akan merevisi dan akan melakukan seleksi. Seleksi di bulan Januari dan tahun untuk perkuliahan di bulan Oktober tahun depannya. Ini berlaku untuk arsitektur, musik, fine art, dan juga performing arts begitu. Nah, ini dia yang tadi dokumen yang harus dilampirkan ya. Pastinya ada formulir beasiswa di AAD, kemudian ada CV, surat motivasi itu wajib. Yang jadi pembedanya adalah pertama kalau teman-teman ingin meraih gelar tadi harus ada surat penerimaan dari perguruan tinggi, ya letter of acceptance dari perguruan tinggi. Atau kalau ingin pendalaman saja, ya udah surat konfirmasi penerimaan dari profesor yang mau mensupervisi kerja dari teman-teman. Begitu ya. Kemudian ada persyaratan yang lainnya, persyaratan bahasa ya. Entah itu kalau misalnya program studi dalam bahasa Inggris berarti TOEFL atau IELTS. TOEFL-nya biasanya rata-rata IBT 80, IELTS-nya biasanya 6 gitu. Tapi tergantung dari perguruan tingginya. Nah, perguruan tinggi di sini tidak ditentukan ya teman-temannya. Jadi teman-teman silakan memilih perguruan tinggi di Jerman sepanjang perguruan tinggi itu memang ya staatlich anerkannt. Jadi ya perguruan tinggi yang sudah diakui gitu di Jerman. Seperti itu. Nah, kita sekarang ke program beasiswa S2 DAAD lainnya, yakni EPOS. EPOS itu Scholarship for Development Related Postgraduate Courses ya. Ini bidangnya ada berbagai macam, ada sekitar 8 atau 9 bidang ya, di mana 8 sampai 9 bidang ini program studi yang ditawarkan ada 39 sampai 40 untuk tahun ini. Kebetulan tahun ini sedang dibuka. Nah, EPOS ini ditujukan untuk lulusan S1 dengan pengalaman kerja 2 tahun setelah menyelesaikan S1. Ya, memang tujuan dari target grup dari program beasiswa EPOS adalah kaum profesional. Jadi teman-teman silakan lulus kuliahnya S1 dan bekerja minimal 2 tahun sebelumnya.
pengalaman kerja berupa kerja magang atau kerja selama teman-teman menjalani pendidikan S1, sayangnya itu tidak diakui dan kita tidak hitung itu. Jadi kerja setelah S1. Ya, kemudian juga durasi dari fundingnya tergantung dari durasi program studi yang teman-teman pilih nantinya. Nanti akan di slide berikutnya saya akan tunjukkan ya. Jadi ada yang 1 tahun, 1,5 tahun, sampai maksimal 2 tahun. Nah, dalam program beasiswa EPOS ini merupakan karena untuk meraih gelar berarti fully funded ya. Jadi program beasiswanya beasiswa penuh dari mulai biaya hidup, biaya perkuliahan, ya tiket perjalanan dari yang awal dan yang akhir gitu ya, tiket perjalanan internasional gitu ya, sampai asuransi kesehatan. Nah, program studi dalam skema EPOS ini sudah ditentukan dan ada dalam daftar. Ya, bisa dilihat di daftar ini, semoga terlihat ya dengan jelas ya. Jadi di luar program studi ini, teman-teman tidak bisa mendaftar program beasiswa EPOS. Jadi teman-teman dipersilahkan memilih maksimal 3 dari 39 atau 40 program studi yang ada dalam daftar ini. Ya. Nah, untuk aplikasinya adalah silakan teman-teman mengirimkan langsung berkas aplikasi ke masing-masing perguruan tinggi yang ada di Jerman. Ya, seperti itu. Jadi jangan melalui DAAD begitu. Sama seperti skema beasiswa sebelumnya ya. Dalam skema beasiswa ini kita tidak membatasi usia pelamar, tetapi ada batasan usia ijazahnya gitu. Nah, balik lagi ke program studi, bisa teman-teman lihat ini lebih banyak program studinya berbahasa Inggris ya. Nah, walaupun begitu, DAAD tetap mendorong teman-teman untuk sedikit saja mempelajari bahasa Jerman. Ya. Program beasiswa yang kedua adalah Helmut Schmidt Program atau program untuk bidang Public Policy and Good Governance. Nah, ini kami tawarkan untuk lulusan S1 dengan atau tanpa pengalaman kerja. Jadi tergantung dari program studi yang ada dalam skema beasiswa Helmut Schmidt ini. Ya, ini Helmut Schmidt Program itu merupakan program beasiswa penuh di mana kami memang mengcover dari mulai biaya hidup, biaya perkuliahan, asuransi kesehatan ya. Jadi teman-teman nggak usah memikirkan, teman-teman hanya tinggal membawa diri teman-teman dan siap untuk berkuliah, intinya seperti itu. Ya. Nah, aplikasinya, deadline aplikasi ini dari mulai 1 Juni sampai 31 durasi untuk mendaftar dari mulai 1 Juni sampai 31 Juli tahun ini. Jadi sedang dibuka. Kalau tadi program beasiswa yang tadi ini kan ada deadline-nya nih ya, deadline. Kalau teman-teman melihat dari 2 kolom dari kanan ini adalah aplikasi deadline untuk DAD scholarship ya. Jadi deadline di setiap perguruan tinggi itu bervariasi. Jadi mohon perhatikan deadline masing-masing unit. Kemudian kalau untuk Helmut Schmidt durasinya hanya 2 bulan untuk mendaftar ya, deadline-nya di 31 Juli 2024. Nah, ada 7 jurusan yang ditawarkan. Bisa dilihat ya teman-teman di sini ada jurusan nih yang nggak perlu pengalaman kerja ya. Dan lebih banyak sih jurusan yang ditawarkan ini berbahasa Inggris, maksimal lebih banyak berbahasa Inggris dibandingkan berbahasa Jerman. Cuman ada 1 yang berbahasa Jerman, itu pun juga Jerman Inggris gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut dan jangan khawatir ya. Oke. Adapun dokumen atau berkas persyaratan untuk EPOS dan Helmut Schmidt yang pasti adalah formulir beasiswa di AAD, kemudian juga CV-nya pakai saja Europass ya, kemudian bukti pendidikan formal sebelumnya ya, S1 dalam hal ini ijazah S1, transkrip nilai yang sudah diterjemahkan, juga surat motivasi, dan kalau memang jurusannya ini perguruan tingginya mempersyaratkan pengalaman kerja, ya harus ada surat rekomendasi atau bukti sudah bekerja dari pemberi kerja dulu, dari perusahaan tempat teman-teman bekerja.
Dan yang terakhir adalah bukti kemampuan bahasa pengantar dari program studinya. Ya, kalau bahasa pengantarnya Inggris penuhnya itu IELTS minimal itu 6 ya. Yang DAD minta sih 6 ya, tapi teman-teman harus lihat sendiri dicek di perguruan tingginya apakah memang masih meminta 6 atau lebih gitu, bisa 6,5 atau 7 ya. Kalau TOEFL IBT itu 80 dari DAAD-nya ya. Nah, untuk program beasiswa EPOS dan Helmut Schmidt, teman-teman tidak perlu menyerahkan LOE, jadi di sini mendaftar beasiswa dan mendaftar program studi dilakukan bersama-sama. Kita sekarang masuk pada program beasiswa ketiga yaitu doktor ya, dan juga nanti ada postdoc. Ya. Oh ya, untuk tadi kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan lebih lanjut ya, untuk beasiswa EPOS dan juga Helmut Schmidt bisa menghubungi rekan saya. Ini ada Dwi Novaldi di sini ya, gitu ya. Oke, sekarang beasiswa doktor ya. Beasiswa doktor dan juga postdoc merupakan beasiswa reguler yang DAAD tawarkan setiap tahunnya. Tahun ini memang belum ditentukan kapan deadline-nya, tapi biasanya deadline-nya itu berkisar dari antara 15 Oktober atau 20 Oktober. Nah, untuk dalam skema beasiswa doktor, sama seperti S2, kita tidak ada mempersyaratkan usia pelamar, yang ada adalah usia ijazah. Jadi ijazah kelulusan S2 tidak boleh lebih dari 6 tahun ya. Jadi kelulusan S2 dan pada saat aplikasi tidak lebih dari 6 tahun. Hal yang paling penting di sini dalam mendaftar program beasiswa doktor adalah pertama surat teman-teman harus sudah mendapat profesor yang mau mensupervisi teman-teman dan profesor itu sudah setuju tentang proposal riset teman-teman dan rencana penelitian teman-teman ya. Jadi schedule plan research work-nya sudah harus disetujui oleh si profesor. Nah, untuk beasiswa doktor merupakan beasiswa penuh yang mencakup juga beasiswa yang mencakup biaya hidup, asuransi kesehatan, tiket perjalanan internasional ya, dan juga mungkin tunjangan untuk keluarga ya bila teman-teman nantinya melakukan penelitian di Jerman membawa keluarga begitu. Ya, ini yang paling penting adalah riset proposal riset ya, dan surat penerimaan dari profesor. Memang tidak mudah teman-teman untuk mencari profesor, oleh karena itu dari pengalaman kami itu yang paling cepat sih 6 bulan, tapi ada juga yang sampai setahunan ya untuk mencari profesor ya, gitu. Nah, kita ada beasiswa juga untuk beasiswa untuk sandwich ya. Ini dia dalam beasiswa riset grant dulu gitu ya. Sebentar saya ke sandwichnya. Nah, kalau untuk beasiswa doktor di Jerman, oleh karena sistem pendidikan doktoral di Jerman itu ada dua ya, jadi ada yang berupa magang atau gelar doktor dari Jerman, ada juga yang structured doctoral program. Nah, kalau memang teman-teman ini memilih untuk skema yang satu, jadi individual project ya, di mana one on one, jadi teman-teman hanya disupervisi oleh satu profesor. Ini yang harus berkas yang harus diserahkan adalah rencana penelitian dan juga surat penerimaan dari profesor itu, juga riset proposalnya sudah harus disetujui oleh profesor itu. Kalau teman-teman ingin mendaftar program beasiswa DAAD untuk jenjang doktor, itu teman-teman inginnya masuk ke dalam structural doctor study program atau international degree programs gitu ya. Nah, berkas yang harus disubmit ke portal DAAD adalah itu modul plan-nya ya, kemudian juga bukti surat menyurat korespondensi dengan koordinator pelaksana koordinator program doktoral ya, dan juga surat penerimaan dari universitasnya. Sekarang kita yang kedua yakni sandwich program, masih jenjangnya masih doktor. Jadi sandwich program ini ada dua teman-teman. Pertama adalah
penelitian yang dilakukan di Jerman, kemudian tetapi nanti teman-teman ini mendapat gelar akhirnya dari Universitas di Indonesia. Nah, kalau seperti itu otomatis teman-teman sudah harus terafiliasi atau terdaftar menjadi mahasiswa program doktor di Indonesia itu ya. Nah, untuk yang skema yang kedua itu penelitiannya di Jerman, kemudian jenjang gelarnya itu diberikan oleh universitas di Jerman dan universitas di Indonesia gitu. Nah, skema yang kedua ini bisa memang teman-teman ambil kalau memang universitas program studi doktor S3 di Indonesia kerjasama dengan perguruan tinggi yang di Jerman gitu ya. Sama seperti berkas aplikasi berkas aplikasi untuk program sandwich dengan yang tadi program S3 sepenuhnya di Jerman, berkas aplikasinya hampir sama ya, bahkan sama ya. Nah, kita ada yang terakhir, ini adalah research grant atau one year grant, ini untuk postdoc. Jadi teman-teman bisa melakukan minimal 9 bulan penelitian di Jerman ya, untuk melakukan penelitian di Jerman. Berkas yang harus disubmit itu yang pasti ada surat penerimaan dari profesor, kemudian juga proposal risetnya seperti itu ya. Oke. Adapun dari beasiswa S3, oleh karena program beasiswa S3 ini merupakan program beasiswa yang penuh, jadi kita mengcover biaya hidup sebesar 1.300 euro untuk S3. Kalau untuk S2, 934 euro. Kemudian kita juga mengcover biaya asuransi kesehatan, tiket perjalanan pergi dan pulang. Dan kalau untuk kota-kota termahal, contohnya München, Hamburg, Frankfurt, teman-teman bisa melakukan permohonan ya untuk meminta untuk pendanaan lebih untuk sewa tempat tinggal. Begitu ya. Jadi tinggal kontak saja ke DAAD yang di Bonn. Nah, untuk beasiswa S3, kalau teman-teman membawa keluarga, bisa ada tunjangan untuk keluarga, tetapi tetap harus melakukan aplikasi ya, melakukan permohonan ke DAAD di Bonn. Gitu. Nah, adapun informasi yang saya berikan ini memang saya ambil dari 5 website seperti yang tertera di layar. Silakan, mungkin teman-teman bisa screen capture layarnya ya. Satu informasi yang ingin saya bagikan yang penting, jadi setiap tahunnya, jadi DAAD Indonesia itu tidak hanya menawarkan program beasiswa saja, tapi kita menyelenggarakan Falling Walls Lab. Falling Walls Lab adalah kompetisi ide inovasi ya dalam waktu 3 menit dalam bentuk paparan ya dengan 3 slide ya. Nah, Falling Walls Lab ini diadakan nantinya tahun ini di Universitas Kristen Surabaya pada tanggal 22 Agustus. Ya. Pemenang dari Falling Walls Lab ini akan kita akan mendapatkan tiket untuk mewakili Indonesia di Falling Walls Lab final di Berlin pada tanggal 7 sampai 9 November mendatang. Jadi 7 November itu Falling Walls Lab final, itu pemenang dari Falling Walls Lab Indonesia bisa mewakili Indonesia untuk bertarung dengan pemenang Falling Walls Lab di seluruh dunia, dari seluruh dunia yang lainnya. Ya, tema untuk paparan inovasi ini tidak dibatasi ya. Jadi memang sepanjang ide dan gagasan ini menjawab persoalan di kehidupan sehari-hari, kehidupan yang ada gitu ya. Untuk tahu lebih dekat lagi apa itu Falling Walls, tanggal 28 kita ada webinar Falling Walls Lab ya. Jadi persiapan untuk menuju Falling Walls Lab Indonesia tanggal 28 hari Selasa jam 3 sore waktu Indonesia Barat ya. Saya rasa demikian informasi yang mungkin bisa saya bagikan. Saya harap saya tidak banyak memakan waktu ya, waktunya tidak exit ya, exceeding banget ya. Gitu. Saya kembalikan lagi ya ke Royan. Saya senang sekali Ya, kalau misalnya teman-teman berkenan memberikan pertanyaan gitu. Ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Ya.
Terima kasih banyak Kak Olivia tadi pemaparan materinya. Sangat eye-opening ya, karena saya juga banyak tidak tahunya tentang DAAD. Mungkin nanti ada dari kami yang bisa membantu untuk mensortir link-link tadi yang Kak Olivia juga sudah sodorkan di presentasi. Mungkin saya bisa membuka kesempatan untuk pertanyaan. Kebetulan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk lewat Slido, Kak Olivia. Jadi saya langsung sodorkan mungkin beberapa. Boleh. Jadi nanti kalau misal masih ada waktu bisa bisa saya lempar juga di Zoom mungkin yang ingin menanyakan lewat Zoom. Mungkin pertanyaan paling atas untuk korespondensi dengan profesor, apakah dianjurkan menggunakan CV Europass juga? Europass. Maaf. Korespondensi dengan profesor? Ya, ini agak kurang spesifik Si, sepertinya pertanyaan. iya. Kalau untuk CV ya memang uh, karena Europass ini memang sudah template yang lumayan umum ya di nggak hanya di Jerman tapi juga di negara-negara negara lain. Silahkan pakai itu atau memang pakai tabular CV ya yang biasanya orang kita suka pakai gitu ya orang Jerman pakai. Tapi kalau CV Europass juga pun juga nggak apa-apa. Mereka juga sudah banyak sudah mulai ini ya familiar ya dengan itu ya bentuknya gitu. Hmm, baik. Lalu pertanyaan berikutnya, eh, untuk program EPOS dari DAAD, apakah untuk universitas dan jurusan yang sudah di list saja, mungkin ya itu pertanyaannya. Jika jurusan tidak ada di list, apa ada saran beasiswa lain dari DAAD? Terima kasih. Ini mungkin bisa Oke, dijawab kali ya. Ya. iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang sampai saat ini program beasiswa jenjang S2 dari DAAD memang jurusan dan perguruan tingginya itu sudah ditetapkan dalam list. Artinya pelamar hanya bisa memilih yang dalam list saja. Kita nggak tahu ke depannya ya apakah ada juga nanti temanya mungkin sudah ditentukan tapi bisa mendaftar ke perguruan tinggi yang lain ya. Maka dari itu saya mendorong dari teman-teman untuk yuk kita follow IG dari DAAD ya atau enggak lihat IG dari DAAD atau masuk ke website kita, mungkin ada program baru untuk jenjang S2 yang nanti akan bisa teman-teman manfaatkan. Itu aja sih. Kalau Hmm. ada clue-clue kalimat-kalimat bersayap ini wajib follow nih. Ya, mungkin ada yang baru nih. Ya, Saya belum bisa ngomong soalnya ya. ya. Oke. Jadi listnya selalu diperbarui setiap tahun begitu kurang lebih. Iya, iya. Ah, Nah, baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Saya coba scroll ke bawah ya. Ini ada yang sudah mendapatkan gelar lebih dari 6 tahun yang lalu. Nah, jadi salah oke. satu persyaratan untuk EPOS itu gelar terakhir itu 6 tahun yang lalu. Jika gap Betul. year lebih dari 6 tahun karena mengasuh anak, apakah masih diperbolehkan? Boleh. Oh, Betul. boleh. Jadi begini, memang 6 tahun itu umumnya 6 tahun memang, tetapi ada pengecualian ya. Pengecualiannya adalah ini bagi perempuan ya, dia pernah melahirkan atau mengasuh. Nggak mungkin ya laki-laki kan melahirkan nggak mungkin kan gitu. Kecuali kalau mungkin juga ada mungkin mengasuh balita anaknya gitu ya. Dan itu itu bisa gitu. Kemudian pernah menderita mendapat penyakit gitu ya, jadi harus bed rest gitu ya, boleh. Atau mungkin di satu keluarga itu dia menjadi caregiver. Itu masih bisa dimungkinkan. Semua itu wajib dibuktikan secara tertulis. Ya, itu. Ya, oke. Ini ada juga pertanyaan yang cukup banyak yang likes ya. Di apakah tahun ini ada DAAD Aceh, program DAAD Aceh? Wah, Cukup oke, spesifik. aduh, saya mau jawab gimana? Iya nih Aceh memang ditunggu-tunggu nih gitu. Kami sih berharapnya akan ada gitu ya. Tapi saya nggak mau mendahului gitu. Tapi kita Hmm. tetap berproses. Intinya seperti itu. Karena kan ini kerjasama ya antara pemerintah Aceh dan juga dari DAAD. Jadi kita nggak bisa. eh, yang pasti kita harap ada, tetap ada. Jadi tunggu saja. Makanya follow IG DAAD nanti tiba-tiba muncul deh tuh apa namanya call of application gitu ya atau Ausschreibungnya gitu ya. Tuh. Ya,
Oke, terima kasih jawabannya Kak Olivia. Eh, ini juga ada lagi pertanyaan. Eh, untuk program doktoral, apakah harus di kampus yang sama seperti S2 dari EPOS? Maksudnya, apakah kampusnya juga hanya yang di eligible untuk program EPOS begitu mungkin ya? Oke, jadi gini, betul ya tadi sebentar. Dari program EPOS, EPOS itu kan memang program studi yang ditawarkan kebanyakan S2 ya, tapi ada dua atau tiga gitu, atau empat ya untuk PhD. Ini contohnya dari PhD TU Dresden, kelihatan nggak ya? Ya, Agak, iya ya. Di sini kan PhD program Resource Nexus for Sustainability Transformations gitu ya, itu PhD. Ada lagi hmm, juga PhD ini yang untuk nih program agriculture economic. Ya. Kalau dalam skema EPOS itu hanya di situ saja gitu ya, program studinya gitu atau penelitiannya ya di situ saja. Kalau memang Anda mendapatkan di universitas lain, masuklah ke website, berarti Anda, saya sarankan untuk mendaftar di program research grant yang di sini. Ini. Kalau research grants ini tidak dibatasi perguruan tingginya gitu. Tapi ke dalam skema EPOS harus memang dari situ dipilihnya. Ya. ya. Baik, terima kasih tadi pencerahannya, Kak Olivia. Ini juga ada pertanyaan. Ini eh, pertanyaannya bagus nih, menjebak nih. Kalau enggak, ini ini benar, saya suka yang tadi tuh. betul, karena banyak sekali ya tawaran program dari DAAD, ya, jadi mungkin agak bingung. Ini saya daftar yang mana gitu ya. Iya. Eh, saya nggak tahu ini waktunya kurang berapa banyak lagi, tapi mungkin ada satu atau dua pertanyaan dari Slido yang saya bisa ambil. Eh, jika ijazah S2 ya sudah lebih dari 6 tahun, apakah masih berpeluang dapat beasiswa? Saya lulus S2 tahun 2016 dan bekerja di 6 tahun terakhir. Saya ingin melanjutkan pelatihan psikoterapis. Oh, ini cukup spesifik. Kira-kira gimana nih, Kak Olivia? Oke, untuk sepanjang gini, program beasiswa S2 itu kan jurusannya sudah ditentukan ya. Kalau memang jurusannya ada, berarti silahkan dipilih, tetapi kan terhalangnya oleh usia ijazah yang lebih ya. Kalau usia ijazah ini masih bisa ada pengecualian kalau yang tadi kondisi tadi itu terpenuhi. Misalnya pernah sakit, menjadi caregiver, pernah melahirkan, mengurus anak, dan sebagainya. Kalau memang juga nggak bisa juga, kalau saya sih ya, mendaftar itu kan tidak bayar ya. Anda mendaftar aja dulu. Toh juga mendaftarnya langsung ke perguruan tinggi di Jerman, begitu ya. Mereka pasti menseleksi tuh yang namanya seleksi berkas dari dari tahun kelulusan dan sebagainya. Tetapi keputusan yang paling akhir itu diberikan oleh perguruan tinggi dan juga memang sih dari DAAD ya akan ada ya. Tetapi saya sih tidak ingin menutup kemungkinan sudah daftar aja. Mungkin perguruan tingginya nanti melihat eh, sesuatu gitu ya di surat motivasi kah, surat rekomendasi kah gitu. Itu jadi saya sih dorong Anda untuk udah mendaftar aja gitu aja. Baik, terima kasih penjelasannya, Kak Olivia. Ini ada dua peserta yang raise hand, yang angkat tangan. Mungkin sekaligus ini dua pertanyaan terakhir aja ya. Jadi Ya, boleh. silahkan Rizky, eh, saya minta untuk unmute. Oke, selamat sore Mbak Olivia. Pertanyaan saya langsung aja ya Mbak. Saya Mm-mm. sekarang ini dalam proses melamar PhD di salah satu universitas di Jerman. Sudah mendapat apa namanya, udah mendapat profesornya. Dan rencananya itu bakal mulainya itu di winter semester tahun ini. Nah, pertanyaan saya, apakah memungkinkan ketika saya sedang ongoing PhD melamar beasiswa LPDP lagi di AAD maksudnya, Eh, dan juga apakah nanti persyaratan-persyaratan seperti sertifikat bahasa dan yang lain-lainnya itu masih tetap harus saya lampirkan atau bagaimana? Contohnya misalkan jurusan saya ini lebih fokus ke bahasa Jermannya. Nah, apakah saya
tetap harus melampirkan persyaratan bahasa Inggrisnya atau bagaimana? Lebih secara teknisnya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, iya. Jadi pada prinsipnya gini, beasiswa itu diberikan itu tidak jadi pada saat penelitian dimulai ya itu tidak mendahului dari deadline ya itu tadi ya. Biasanya memang kalau pada saat pendaftaran itu untuk tahun akademik tahun depannya begitu. Jadi saya melihat kalau misalnya penelitian Anda mulai winter semester ini gitu ya, itu sayangnya belum bisa ya untuk program beasiswa di AAD ya, karena juga di winter semester yang berjalan ini kita sedang seleksi gitu. Jadi untuk program doktor deadline-nya kan di 20 Oktober. Dari 20 Oktober kalau untuk program doktor ini ada seleksi berkas dan seleksi wawancara ya. Biasanya dari 20 Oktober sampai pertengahan November atau Desember itu seleksi berkas. Nanti wawancaranya itu bisa di Desember atau di Januari, bisa seperti itu ya. Dan Anda mulai penelitiannya di winter semester tahun berikutnya. Itu. Saran saya bisa nggak bilang ke profesornya mungkin dimundurkan atau memang Anda cari sistem, pendanaan yang lainnya gitu. Pendanaan untuk S3 itu kalau menurut saya sih lebih banyak ya dibandingkan yang S2 ya gitu. Nggak hanya dari DAAD saja tapi juga bisa dari negara kita, contoh tadi Anda bilang dari LPDP begitu, atau mungkin dari Uni Eropa juga mungkin kalau ada ya, atau dari negara bagian begitu, atau dari institusi penelitian, gitu. Ya, saya akan coba deh cari di sini ya di saya ketik di kolom chat ya, bisa kan ya saya sebentar ya. Ya, Wait, oke. Ini ya siapa tadi Rizky yang tanya ya? iya. Iya. Tuh. Saya harap menjawab ya Rizky ya. Ya. Eh, Semoga tadi cukup menjawab pertanyaannya tadi. Gimana sih? Oh ya, satu lagi Rizky, tanya juga ke profesornya, mungkin ada pendanaan dari entah itu dari kampus atau mungkin dari institusi yang lainnya gitu ya. Kan kalau S3 itu di Jerman kan sebenarnya bukan studi ya. Sebenarnya sih di negara Eropa yang lainnya dia kan working vacancy ya gitu. Jadi bisa per working contract juga bisa gitu. Ya, mau pakai beasiswa mana aja yang penting ke Jerman. Pokoknya yang terbaik ya gitu ya itu aja. Tetap Jerman. betul, betul, betul. Ya, terima kasih tadi tanggapannya ke Olivia. Sekarang ada lagi mungkin terakhir dari Roshida Dewi, silahkan. Servus Kak Olivia. Ini Halo. ini Hasna. Sebenarnya dulu udah sempat datang di info event yang ada Kak Olivia juga tentang DAD. Cuman tadi aku kepikiran karena kakak sebut kan kalau DAD nggak menyediakan beasiswa buat meraih gelar S1, tapi hanya pendanaan untuk S1. Itu maksudnya gimana ya? Soalnya aku bingung karena bukan apa-apa, soalnya ada teman sekelas aku, tapi dia orang Uruguay sih, dan kita sama-sama bachelor di TUM, itu dia dapat DAAD gitu, kayak dia nulis di LinkedIn dia, aku stipendiatin DAAD gitu, terus makanya aku bingung apakah DAAD yang di Jerman dan di Indo beda kita atau gimana? Mohon jawabannya, terima kasih. Iya, jadi gini Hasnah, memang kalau program beasiswa DAAD itu ada banyak. DAAD yang diperuntukkan untuk per negara pun juga program beasiswanya bisa khusus dan beda dengan negara lain, ataupun program beasiswa untuk
DAAD di Jermannya sendiri ya. Asumsi saya teman kamu itu yang mungkin kalau dia S1 di Jerman itu Stibet ya gitu. Mungkin ada ya kayak gitu. Bukan mungkin ada, itu ada, tapi memang bukan program beasiswa dari yang diperuntukkan untuk orang Indonesia yang ada di Indonesia untuk ke Jerman di bidang untuk jenjang S1 itu nggak ada gitu ya. Nah, kalau kamu bilang tadi dari Uruguay gitu, mungkin saja untuk dari negara Uruguay itu langsung dari Uruguay ke Jerman program S1-nya itu ada. Itu sangat mungkin sekali kok. Program beasiswa di tiap negara itu bisa berbeda-beda. Gitu. Hasna, apa saya sudah menjawab pertanyaan kamu atau ada yang kurang atau gimana? Sepertinya sudah di mute Intinya ya. dari Indonesia nggak ada ya gitu. Untuk orang Indonesia di Indonesia nggak ada. Beda mungkin kalau orang Indonesia di Jerman itu target grupnya kan pasti orang asing di Jerman begitu ya. Itu beda ya. Oh, Jadi target grup aja gitu ya. oke. Soalnya aku bingungnya tuh ya kan kayak aku awalnya mikir oh ya mungkin emang beda gitu per negara. Terus di LinkedIn dia tulisannya dapatnya mulai Januari 2021 terus kayak udah lumayan kayak 1 semester setelah kita bareng gitu kan di TUM terus ya penasaran aja. Oke deh, terima Oke. kasih. Hasna, kamu mau tanya ke orangnya deh. Kamu dapat beasiswa dari mana? Dia yang mana gitu? Dari Uruguay Oke, loh. Nggak apa-apa sih, tanya saya juga nggak apa-apa. Ini kan pertanyaan bebas ya. Oke, nggak apa-apa. oke deh. Ya juga. Mungkin itu juga kayaknya programnya beda sih. Kalau dia langsung dari Uruguay itu beda betul. Untuk negara-negara Amerika gitu ya gitu. Amerika Latin gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Olivia. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya Hasna. Mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Olivia atas pemaparan materinya.